Yang mau gue ceritain ini adalah kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Oke. Atau orang-orang biasanya nyebutnya ini UMM. UMM. Iya. Nah, kejadiannya ini dialamin sama namanya Dimas. Ini gue samarin ya namanya. Oke. Si Dimas itu kuliah di UMM. Dan kalau nggak salah gue tuh Dimas tuh semester 5 atau 6 gitu. Waktu pas kejadian ini ya. Nah, ada satu gedung di UMM itu namanya GKB, alias Gedung Kuliah Bersama. Oke. Nah, di UMM ini ada 4 GKB, 4 gedung. Nah, gedung yang terkenal angker itu ada di GKB 1. Oke. Si Dimas ini ada kuliah malam, itu sekitar selesai jam 9-an, dan kuliahnya itu bertepatan di GKB 1. Oh, berarti Oke. gedung yang angker ini. Gedung yang angker itu. Dia kelar kelas malam itu sekitar jam 9-an. Teman-teman udah pada keluar dari kelas turun ke bawah. Nah, Dimas sama 2 temennya masih stay di kelas. Bertiga tuh mereka. Bertiga. Oke. Dan si Dimas ini lagi kelas di lantai 3. Lantai 3. Mereka bertiga ngobrol-ngobrol, keseruan, keasikan, sampai akhirnya salah satu dari temennya Dimas ini ngelihat jam. Ternyata di jamnya itu udah nunjukin kalau nggak salah itu sekitar jam setengah 10-an malam. Oh. Nah, biasanya jam 10 malam itu gedung itu emang udah dikunci. Oke. Oke. Nah, temennya Dimas ini ngajakin lah, yuk kita turun aja yuk gitu. Yaudah ayo gitu. Pas mereka bertiga turun, tiba-tiba Dimas tuh kayak kebelet gitu mau ke kamar mandi. Oke. Nah, Dimas bilang lah sama 2 temennya kayak, kalian duluan aja, aku mau kamar mandi dulu sendiri aja nggak apa-apa gitu. Udahlah, temennya Dimas ini berdua cabut turun ke bawah, Dimas masuk kamar mandi. Pas Dimas masuk kamar mandi pun juga untungnya Dimas tuh ketemu sama kayak temennya Dimas juga, teman kelasnya. Jadi kayak Dimas ngerasa kalau misalnya ya udah malam sih, iya emang udah malam, cuman kan gue di sini nggak sendirian gitu kan. At least ada yang nemenin lah. At least ada yang nemenin. Kayak Dimas masuk ke bilik kamar mandi yang mau boker, ya temennya tuh ada di lorong kamar mandi itulah gitu. Gue nggak tahu lagi ngapain ya si temennya ini. Si Dimas main HP, keasikan main HP, sampai akhirnya Dimas sadar di luar tuh udah kayak hening banget gitu, nggak ada suara sama sekali. Nah, Dimas kayak rada-rada panik juga lah karena udah malam juga kan. Nah, Dimas jadi kayak rada deg-degan, buru-buru keluar dari kamar mandi. Oke. Pas Dimas keluar dari kamar mandi, bener aja ternyata satu gedung itu udah sepi, udah hening, dan udah gelap. Pas Dimas lihat juga udah jam 10-an. Nah, Dimas buru-buru dong turun dari lantai 3 lari ke lantai 1. Nah, pas Dimas turun dari lantai 3 ke lantai 1, Itu naik tangga, Moy? naik tangga. Oh, oke. Pas Dimas lari dari lantai 3 ke lantai 1, nyampe lah di lantai 1 kan Dimas. Dimas mau keluar tuh dari gedung GKB itu. Ternyata pas Dimas buka gagang pintunya kekunci. Ya bener Oh, anjing. iya. Bener-bener. Jadi Dimas kekunci sendirian di Di situ? GKB 1, gelap dan gak ada orang sama sekali. Anjrit. Nah, di situ tuh pas Dimas ngeliat keluar dari pintu, itu juga bener-bener gak ada orang lalu lalang. Oh, berarti pintunya pintu bening gitu? Iya, jadi pintunya ini kayak ada kaca film, yang mana kalau misal lo dari dalam keluar kelihatan orang, cuman kalau dari luar ke dalam kayak lo kepantul gitu loh, Chef B. Kayak lo tuh harus kayak ngelihatnya tuh tajam banget buat lo bisa tahu di dalamnya tuh ada siapa, ada Iya. apa gitu. Nah, karena dia panik juga, dia gedor-gedor tuh pintu itu. Dok 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 gitu kan. Tolong gitu. Aku kekunci nih, tolong. Dia intinya teriak-teriak biar ada salah satu kayak orang denger dari luar gitu. Dan ternyata nggak ada yang nyaut sama sekali. Dia bener-bener sendirian, Dan dia lihat keluar juga nggak ada siapa. nggak ada siapa-siapa. Waduh, anjing. Nah, di situ dia langsung narik satu kursi buat duduk di depan pintunya itu. Jadi kayak dia tuh standby gitu loh. Kalau ada orang lewat kelihatan dari luar, Oh, langsung di langsung digedor gitu. Nah, pas dia lagi duduk tuh dia nelpon temennya. Dia nelpon temennya 5 kali 6 kali nggak nyaut gitu. Dan di situ posisinya HP-nya Dimas ini cuma tinggal 2%. Ya. Nah, karena dipakai telepon mulu, temennya nggak nyaut juga. Akhirnya HP dia mati. Iya. Udahlah, dia duduk sendirian di depan pintu. Tiba-tiba dia tuh denger dari lantai atas. Dimas tuh denger kalau misalnya ada kayak suara tapak kaki jalan gitu loh. Lo kebayang gak sih kayak dek 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 gitu. Iya, iya. Nah, Dimas tuh kayak rada tenangan lah karena dia sadar kalau misalnya di atas ada orang. Nah, dan dia mikir kalau misalnya dia nggak sendiri dong gitu. Dan dia bisa minta tolong ke orang itu yang lagi ada di atas. Jadi Dimas mutusin buat naik ke atas. Pas Dimas lagi naik ke atas, naik tangga, nah Dimas tuh sambil ngomong kayak, misi mas, misi mbak gitu. Di mana mbak, mas? Tapi nggak nyaut-nyaut juga. Dipanggil lagi sama si Dimas, misi mas, mbak gitu. Masih tetap nggak nyaut juga. Sambil terus si Dimas naik tangga, sampailah Dimas di lantai 2. Nah, di lantai 2 itu Dimas berhenti.
karena Dimas dengar kalau misalnya suara tapak kakinya tuh mendekati Dimas gitu loh. Jadi tuh Dimas naik dari lantai 1 ke lantai 2, si tapak kaki ini Dimas tuh denger turun dari lantai 3 ke lantai 2 Oke. gitu loh. Jadi Oh, kan iya, iya. mendekat gitu kan suaranya, mendekat dari atas ke bawah gitu kan. Nah di situ si Dimas nungguin tuh di tangga lantai 2 itu untuk tahu siapa sih orang yang turun dari lantai 3 ke lantai 2 itu gitu kan. Sampai akhirnya dari tangga lantai 3 itu si Dimas akhirnya lihatlah siapa orang yang jalan itu kan. Oke. Ternyata yang Dimas lihat adalah bukan satpam, bukan mahasiswa, bukan OB juga, Terus? bukan orang-orang gedung yang biasa dia lihat gitu, bukan. Ternyata yang dia lihat adalah sosok cewek pakai hijab, bajunya tuh pakai gamis panjang gitu warnanya hitam. Nah pas si cewek ini ngedeketin si Dimas, makin deket, si Dimas jadi makin jelas dong ngelihat si sosok ini kayak gimana kan. Iya. Nah ternyata Dimas lihat kalau misalnya sosok ini